Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, ya, teks yang kita ambil dari Lukas pasal 16 ayat 19 sampai 30 ya adalah mengenai peristiwa yang diangkat oleh Tuhan Yesus Kristus ya, mengenai orang kaya dan juga Lazarus, seorang yang miskin, di mana Lazarus meninggal dibawa ke pangkuan Bapak Abraham. Sedangkan orang kaya itu juga mati dan dia dibawa ke tempat penderitaan ya, ya di neraka. Nah, Alkitab ya dengan jelas menyatakan bahwa keberadaannya neraka atau hell. Nah, hell adalah tempat penghukuman bagi tentu orang jahat ya, bagi mereka juga yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, hampir semua agama di dunia ini percaya ada dunia yang lain yang lebih baik, ya mengatakan itu surga, dan juga ada dunia yang lain, ada dunia penghakiman atau neraka. Dengan kata lain, ada surga, ada neraka, kan begitu ya. Nah, saudara-saudara, tetapi di tengah-tengah orang Kristen atau di tengah-tengah orang yang mengaku ya bergereja atau punya gereja atau beragama Kristen ya tetapi tidak percaya ya akan keberadaan neraka secara literally ya ya sebagian orang Kristen mengatakan bahwa neraka ini tidak harus diterjemahkan secara literally, tapi neraka ini ada katanya di bumi ini atau di dunia ini. Ya, mereka mengatakan seperti bencana alam yang besar, yang menakutkan, ya kan? Seperti tsunami di Aceh, seperti yang tsunami di uh, Jepang, dan sekarang ada banjir besar di Beijing. Itu neraka. Dan juga kita masih ingat peristiwa pandemi ya, virus yang menakutkan yaitu COVID-19 yang melanda seluruh dunia ya. Sehingga beribu-ribu bahkan jutaan manusia ditewaskan oleh COVID-19. Nah, CNN meliput peristiwa yang sangat menakutkan, yang mengerikan yang terjadi di India. Karena di India tuh banyak yang mati ya, dan mereka harus dibakar kalau yang mati. Dan semua tempat-tempat pembakaran mayat itu penuh. Dan mayat-mayat kalau tidak dibakarkan menjadi busuk di jalan kan. Akhirnya masyarakat membakar mayatnya di jalan-jalan, di tempat-tempat terbuka. Maka itu CNN mengatakan hell in India, mengatakan begitu ya. Nah, saudara-saudara, nah pada umumnya manusia di atas bumi ini, bahkan mereka yang katanya punya agama, tidak serius memperdulikan atau memikirkan apakah ada surga atau neraka. Ya, itu urusan nanti katanya. Yang penting kita harus berbuat baik, ya jangan berbuat jahat, kan begitu. Nah, saudara-saudara, ada konsep yang terjadi di tengah-tengah umat Israel juga ya. Mereka mengatakan, marilah kita makan, besok kita akan mati katanya. Itu Yesaya pasal 22 ayat 13 di situ ayat. Nah, ayat ini ada kaitannya dengan 1 Korintus 15 ayat 32 juga. Ini Paulus mengatakan kepada orang-orang Efesus yang mereka punya pemahaman namanya filsafat epikureanisme yang mengatakan, mari kita makan karena besok kita akan mati. Nah, ini yang diajarkan oleh filsuf Epikuros abad yang ketiga before Christ, ya. Dia menjunjung tinggi materialisme dan menolak tahayul dan campur tangan daripada dewa. Dia nggak percaya itu. Pokoknya kita harus menikmati, ya, menikmati apa yang ada di dunia ini. Itu harus kita perjuangkan, ya. Maka itu adalah filsafat hidup pada masa itu. Nah, itu
filsafat ini juga sepaham dengan namanya hedonisme ya, artinya self indulgence ya, memuaskan hasrat diri kita, desire ya. Ini adalah tujuan utama dalam hidup manusia ya, kita harus cari kekayaan, harus cari kekayaan. Nah, ini konsep orang Tionghoa juga begitu kan, harus cari uang banyak-banyak gitu ya. Nah, itu adalah orang-orang yang mencinta materialistik, atau bahasa yang lain juga mengatakan itu adalah mamon mereka ya, dewa atau ilah mereka. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, nah, nampaknya sebagian orang Kristen cenderung ya juga mengadopsi konsep ini. Ya, percaya Yesus katanya harus sukses katanya. Percaya ke Yesus tidak boleh miskin, percaya Yesus harus makmur, percaya Yesus harus kaya. Nah, nampaknya ada sedikit ini ya. Sebagian, mungkin kita mengatakan sebagian orang Kristen punya pemahaman ini. Kalau Anda miskin berarti wah ini Anda ada masalah kepercayaan Anda kepada Yesus. Justru Yesus datang memberkati Anda dan mau memberi kamu kelimpahan hidup di bumi ini. Nah, Maurice Solulu yang mengatakan, satu kali saya ikut dia punya KKR di Singapura, God doesn't want you sick, God doesn't want you be namanya poor, God wants you rich katanya istilahnya. Allah ingin kamu kaya, maka itu berilah persembahan banyak-banyak, maka engkau akan kembali, Tuhan akan mengembalikan lagi kepada Anda. Nah, itu konsep materialistik sebenarnya ya. Nah, saudara, kata neraka, ya kan? Nah, sebenarnya neraka itu di mana? Nah, orang semua bertanya, mana neraka? Nggak ada neraka, ya kan? Itu ya. Ya, neraka memang ada di bumi ini, ya katanya. Kalau gunung meletus, ya orang kena itu, itu neraka katanya, api gitu. Nah, saudara, jadi sebenarnya keberadaan neraka itu ada di mana? Nah, kalau kita tidak kembali ke Alkitab, kalau kita tidak selidiki Alkitab, nah kita tidak tahu keberadaan neraka itu di mana. Hanya Alkitab saja, kitab suci, yang memberitahukan kepada kita keberadaan neraka itu di mana. Nah, Yesaya 14 ayat 9. Nah, Yesaya 14:9 mengatakan adalah hell from beneath, ya katanya, neraka dari bawah. Ya, itu alam baka. Kalau terjemahan TB itu coba bisa dibaca ya di sini ya. Oke, ya. Hell from beneath is moving from D to meet D. Ya, itu artinya hell itu dari bawah, dunia orang mati. TB menerjemahkan itu hell, neraka seharusnya terjemahan ya. Kemudian Yehezkiel atau Yehezkiel 32 ayat 7, turun ke neraka katanya, which are gone down, gone down, gone down, gone down itu turun. Ya, ini jadi kita di atas tanah ini turun ke bawah, ke bumi, ya kan, atau pusat bumi, go down to hell. Itu terjemahan King James ya. Nah, itu terjemahan TB pakai dunia orang mati. Ya, itu jelas ada di bawah, ya kan? Kemudian lagi di Bilangan 16, 30 dan 32 itu, mereka hidup-hidup turun ke dalam lubang. King James pakai istilahnya ini adalah going down to the pit. Going down, turun ke apa nama itu, pit itu ya, istilahnya lubang yang sangat dalam itu. Kalau di Wahyu juga ada lubang yang sangat dalam, di mana nanti setan dan pengikutnya akan diikat ya dalam lubang yang tak berdasar itu ya. Nah, memang kata bahasa Ibrani itu Seul atau Hades atau Gehenna. Tapi semua ini menunjukkan itu adalah neraka sebenarnya ya. Oke, neraka. Nah, jadi saudara, jelas sekali firman Tuhan mengatakan keberadaan eksistensi neraka itu real, ada di bawah atau di pusat bumi, atau istilah di perut bumi, atau dengan kata lain King James pakai the heart of the earth, ya, in the heart of the earth. Ya, saudara bisa baca di Matius 12 ayat 40, karena Yesus mengatakan seperti Yunus tinggal 3 hari dan 3 malam di dalam perut ikan paus,
demikian juga Anak Manusia akan tinggal 3 hari dan tinggal 3 malam di dalam perut bumi, TB terjemahannya. Kalau King James terjemahan di dalam jantung bumi. Tentu boleh dikatakan diterjemahkan di pusat bumi, yang tengah-tengah ini, ya. Kenapa? Karena di neraka itu nanti ada 2 ruangan, satu yang penderitaan, yang satu adalah di pangkuan Bapak Abraham, gitu ya. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Jadi dalam Lukas pasal 16 sangat jelas, ya, memberitahukan, menjelaskan kepada kita tentang keberadaan neraka itu. Nah, Alkitab di sini mengatakan Lazarus, ya, yang sakit, yang duduk di gerbang orang kaya, dia mengharapkan ada belas kasihan daripada orang kaya itu, memberi dia makan, tetapi anjing-anjingnya menjilat dan menggigitnya, mungkin dia mati Lazarus itu, ya. Dan rohnya, jiwanya dibawa ke pangkuan Bapak Abraham. Orang yang kaya juga mati dan dibawa ke neraka di tempat penderitaan. Nah, di sanalah saudara perhatikan, ya, Lazarus berbahagia bersama dengan Bapak Abraham. Ya, dia enjoy, dia menikmati suasana yang sangat berbahagia. Sedangkan orang kaya itu menderita. Bahkan mau minum aja dia, aduh, nggak bisa, ya. Mau minta belas kasihan kepada Bapak Abraham, suruh Lazarus itu, ya, memberikan supaya dengan setes air aja, ya, dengan tangannya, supaya dia berikan kepada dia, karena dia di sana menderita luar biasa. Nah, jadi keberadaan manusia, jiwa manusia sadar bahwa di dalam alam baka pun dia masih sadar, ya, dia bisa sadar sakit, begitu, saudara-saudara. Oke, nah, kita tidak percaya bahwa kisah mengenai Lazarus, orang kaya ini, yang disebut oleh percaya oleh Roman Katolik, mengatakan ini adalah purgatori. Nah, apa itu purgatori? Ya, purgatori itu menurut mereka itu adalah penyucian jiwa, katanya. Jadi orang-orang yang akan berada di sana, katanya, selama berapa tahun mungkin didoain lah, diapain lah, di sana dia akan dicucikan, katanya, ya, dicucikan jiwanya. Adalah tempat penyucian. Sudah berapa periode syaratnya, kemudian dia bisa diangkat jiwanya, kan. Itu tidak ada ajaran di Alkitab, ya, saudara-saudara. Jadi kita tidak percaya ada namanya tempat penyucian jiwa. Yang kita percaya adalah pada waktu saudara dan saya percaya Yesus atau terima Tuhan Yesus yang mati di atas kayu salib, pada saat itulah kita ditanggung dosa kita di atas kayu salib, dan oleh darah Yesus Kristus menyucikan hati kita atau menyucikan, ya kan, dosa-dosa kita, ya. Itu yang kita percaya sesuai dengan ajaran daripada Alkitab. Oke. Nah, saudara-saudara, kalau kita perhatikan deh mengenai neraka ini, tentang neraka ini adalah tempat penghukuman, itu sangat jelas. Nah, ini adalah tempat penghukuman. It is a place of punishment. Di 2 Tesalonika 1:9, Matius 25 ayat 46, ya. Kemudian neraka itu adalah tempat penyiksaan, ya, sudah betul di dalam Lukas 16:23, ya, sudah dijelaskan dia menderita, ya. Kemudian tempat api menyala-nyala dan ulat tidak akan mati dan api tidak akan padam. Wah, ini Matius 13 ayat 40 dan ayat 50. Nah, saudara bisa baca sana. Markus 9 ayat 44. Ya, kemudian Wahyu 14 ayat 10 dan juga Wahyu 20 ayat 15. Oke, banyak ayat sekali, ya. Nah, nanti saudara bisa baca di sana, ya. Kemudian neraka itu tempat masih ada kesadaran diri, ya, betul. Nah, ada keinginan, ada kemauan, ada permohonan. Dia bilang, Bapak Abraham, aku menderita di sini, kan begitu, ya. Akhirnya apa? Kalau begitu, oke lah, suruh Lazarus pulang ke rumah bapakku, katanya. Nah, dia sudah supaya mereka jangan ke sini. Dan ya, Pak, terus Bapak Abraham bilang, nggak perlu, nggak bisa, katanya, apa Lazarus dibangkitkan.
Kenapa? Karena mereka di rumahnya ada kitab Musa katanya. Harus dengar itu kitab Musa itu. Ya kan gitu. Kalau mereka tidak mau dengar kitab Musa, mereka juga tidak akan percaya jika kalau Lazarus dibangkitkan kembali hidup pergi ke rumah kamu, mereka tidak akan percaya gitu kan. Ya, karena kalian atau rumahmu ada kitab Musa, ayo dengar itu kitab Musa ya, dengar gitu. Oke. Nah, jadi ini sangat jelas ya, saudara-saudara ya, tempat atau neraka itu adalah tempat penderitaan ya bagi orang-orang yang menolak dan tidak taat kepada kebenaran firman Tuhan. Oke. Nah, sekarang ada sanggahannya. Orang-orang Kristen ada mengatakan ini neraka ini tempat penderitaan ini tidak atau bertolak belakang, bertentangan dengan sifat Allah. Sifat Allah yang mana? Sifat Allah yang penuh dengan kasih. Bagaimana mungkin Allah yang begitu mengasihi manusia yang panjang sabar, kok tega ya, mau kirim manusia atau membiarkan manusia menderita di neraka begitu. Nah, ini argumentasi gereja-gereja Adventist dan juga Jehovah Witnesses, saksi Yehova, juga gereja Mormon, sebagian gereja yang lain juga Christian Science, atau istilah gereja-gereja bidah. Mereka berargumentasi katanya tentang ajaran neraka yang tempat penderitaan ini ya memang bertentangan, ya tidak sinkron artinya dengan kasih daripada Yesus Kristus, kan begitu ya. Nah, saudara-saudara, Alkitab ayat-ayat banyak bisa mengcounter kan ya, mengatakan bahwa Allah memang adalah kasih, betul. Allah juga adalah kudus, adalah juga adil, dan Allah juga maha pengasih, betul. Nah, saudara, tentu sifat-sifat Allah itu tidak bisa bertentangan dengan sifat-sifatnya sendiri, ya kan? Nah, Allah kasih, yes. Allah juga kudus, yes. Allah juga just, adil, yes. Jadi orang yang bersalah, orang melanggar perintah harus dihukum, kan jelas begitu ya. Nah, tentu sesuai dengan perbuatan manusia, Allah akan menghukumnya, kan gitu ya. Nah, sedangkan saudara-saudara, nanti penghukumannya ini akan sangat fair ya. Ada tingkatan hukumannya. Nah, mereka mengatakan masa orang yang berbohong aja bisa masuk surga, kan begitu. Masa orang yang hanya berselingkuhan saja suka sama suka kok masuk neraka, kan begitu kan? Nah, dan juga mereka yang tidak membunuh, tidak menjadi teroris dan sebagainya kok masuk neraka, kan begitu ya. Masa kita disamakan dengan orang jahat, orang yang membunuh, orang yang buat kejahatan yang sangat luar biasa. Oh ya, saudara-saudara. Jadi setiap dosa itu harus dihukum ya sesuai dengan tingkatan perbuatan manusia sendiri. Dan memang di Alkitab juga ada mengatakan setiap orang hukumannya beda-beda. Ya saudara, Matius 10 ayat 15 juga ada mengatakan di sana bahwa dosa Sodom dan Gomora akan lebih ringan daripada mereka yang lain di sana. Itu ada tingkatan ya, hukuman yang akan Tuhan jatuhkan kepada manusia. Kan? Oke. Nah, kemudian kita lihat lagi saudara-saudara bahwa eternal punishment ya tidak selalu adalah eternity katanya. Itu harus diterjemahkan juga secara rohani. Nah, kita mengatakan tidak. Kalau eternal punishment itu memang ada Alkitab mengatakan bisa eternity. Sudah jelas firman Tuhan di Wahyu itu ya akan dibuang ke lautan api selama-lamanya. Mereka yang apa? Menolak Tuhan Yesus. Mereka yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Sudah pasti akan menolak ya. Ya, yang melawan kebenaran Tuhan sudah pasti mereka akan dihukum atau dimasukkan dalam neraka selama-lamanya. Nah, jadi mereka yang menyanggah atau objek ya kepada ajaran punishment eternity itu, ya ini adalah gereja-gereja yang bidat, yang Islam mereka itu adalah
tidak konsisten dengan sifatnya Allah. Nah, memang orang yang menolak Tuhan katanya, melawan kebenaran yang buat jahat, mereka memang akan mati dan mereka tidak dihukum. Artinya dengan kata lain, mereka akan dimusnahkan. Nah, tidak masukkan ke dalam neraka, dimusnahkan dengan kata lain ajaran yang disebut dengan annihilation. Annihilation itu artinya jiwa rohnya tidak dimasuk neraka. Oke, kalau dia tidak percaya, dia orang jahat, dia akan dihukum dan dia dimusnahkan. Jadi tidak masuk neraka. Jadi habis seperti binatang. Kalau sudah dipotong, udah habis, jiwanya nggak kemana-mana, udah habis. Annihilation istilahnya itu. Nah, ini yang diajarkan oleh gereja-gereja bidat. Oke. Nah, saudara, bagaimana manusia supaya tidak pergi ke tempat penderitaan? Ya, hanya ada satu jalan saja. Nah, makanya Yesus mengatakan di dunia ini ada dua jalan kan? Satu jalan yang gerbangnya lebar, jalannya luas, wah semua orang masuk ke situ. Dan Yesus mengatakan ada jalan gerbang yang sempit dan jalannya juga sempit. Hanya sedikit orang yang masuk. Nah, jadi ada dua destinasi. Anda harus kemana? Anda mau ke surga atau Anda mau ke neraka? Yang kita bahas adalah bagaimana kita tidak menuju ke tempat penderitaan. Tidak ada cara lain. Saudara dan saya harus datang kepada Tuhan Yesus. Saudara dan saya harus percaya kepada Tuhan Yesus Kristus yang telah datang, yang telah mati di atas kayu salib. Dia datang untuk menebus dosa manusia. Dia datang untuk menanggung dosa kita, ya, dan dengan darahnya yang mulia itu untuk menyucikan dosa-dosa kita. Dengan demikian kita bisa masuk ke surga, bukan masuk ke dalam tempat penderitaan. Ini sangat jelas, ya. Ajaran Alkitab sangat jelas kepada kita. Anda mau ke surga, Anda harus datang kepada Yesus. Jika Anda tolak Tuhan Yesus, Anda hanya mengikuti ajaran agamamu, maka engkau akan menuju ke tempat penderitaan. Kalau saudara dan saya telah berada di dalam Tuhan Yesus, kalau saudara dan saya telah menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka kita adalah orang yang sedang berjalan menuju surga, bukan sedang menuju ke tempat penderitaan, yaitu neraka. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, ya, berbahagialah orang yang berada di dalam Yesus. Berbahagialah saudara-saudara yang sudah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi saudara. Kiranya Tuhan menolong kita. Kiranya Tuhan mengingatkan kita kembali bahwa kita adalah orang-orang yang sedang menuju surga. Ya, marilah kita ya memberitakan Injil Kristus, kabar baik kepada setiap orang supaya mereka jangan pergi ke neraka. Biarlah kita ajak mereka supaya berjalan dalam jalan yang benar, yaitu jalan salib Kristus yang membawa kita ke surga, tempat yang indah, aman, nyaman, dan aman. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa.